Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 318 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis ini membahas tentang doa yang utama lah kita baca selepas tasyahud akhir. Nah, di doa ini ada 4 perkara yang mesti harus kita yang kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara ini. Nanti apa 4 itu nanti kita bahas ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam." Yang pertama, wa min azabil qabri. Yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamati. Yang ketiga, wa min fitnatil masihid dajjali. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, idza faraqa ahadukum fi tasyahudil akhiri. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian telah melakukan tasyahud, ya, salah satu di antara kalian melakukan tasyahud, falyasta'iz billahi min arba'in, maka meminta perlindunganlah kepada Allah dari 4 perkara. Nah, apa saja 4 perkara itu? Yaqulu, maka katakanlah atau ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, yang kedua adalah dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah hidup dan yang mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah masih sang pendusta, ya. Muttafaqun alaih, ya. Jadi kalau dajjal di sini ada kalau artinya itu ya tergantung daripada bidang-bidangnya, ya. Kalau misalkan orang hadis itu mengatakan dajjalun minad dujjajalah, itu artinya pendusta besar, tuh, sudah. Itu pendusta besar, bukan dajjal yang dimaksud di hadis Rasulullah SAW yang mana dia bermata satu dan lain sebagainya, itu bukan seperti itu, ya. Dan itu pun juga gambar yang tersebar di internet yang dajjal yang seperti itu, yang ada matanya satu dan lain sebagainya, itu kalau bisa ya nggak usah percayalah seperti itu, ya. Dajjal yang seperti itu. Hadis itu kalau yang namanya masalah masalah hari kiamat, itu dajjal dan lain sebagainya, itu kalau nggak disebut detail, jangan dibikin detail, ya. Segala ada matanya satu, apa segala, memang seperti itu hadis. Cuman ya
itu entah itu kinayah apa segala macam kita nggak tahu itu. Rasulullah ya nyebut seperti itu kayak gitu. Tapi ya jangan digambar kayak gitu. Nggak ya nggak mungkin juga seperti itu kayak gitu. Itu siapa tahu itu kinayah. Itu yang dimaksud, yang saya maksud ya, bukan berarti kita nggak percaya sama dajjalnya, karena hadis yang berbicara masalah dajjal itu kedudukannya mutawatir kayak gitu. Tapi bentuknya seperti apa, atau kita menuduh orang uh, dajjal itu tidak boleh ya. Contoh yang saya sudah bahas itu kayak Vicky Pix itu ya kan, di Deddy Corbuzier itu pernah dibahas itu kan, bahwasanya ya orang banyak nyebut dia dajjal. Ya kalau memang itu betul terjadi, sebenarnya salah besar itu, logikanya seperti itu. Apa anak-anak dajjal kayak gitu kan. Ya salah besar kalau anaknya sudah berkeliaran bikin konten YouTube, konten reaksi kayak gitu kan. Kita perlu hati-hati gitu kan, ini sudah mau kiamat kubro apa enggak ini kan. Nah, itu. Ya, kalau bisa ya Vicky Pix selaku anaknya Dajjal ini kita sekap ya kan, kita interogasi, bapakmu di mana gitu kan. Itu siapa tahu kita bisa ketemu Dajjalnya kayak ini gimana kayak gitu. Kadang ya masyarakat orang-orang tuh kadang gimana ya, repot juga sih. Kadang ya jujur aja sih, kalau misalkan agama itu ya memang ada yang dilogikakan, ada yang tidak bisa dilogikakan. Tapi ya kalau memang itu Al-Quran dan hadis tidak menyebut secara detail, jangan didetailkan. Itu ya, jangan didetailkan. Itu nanti malah kemana-mana, nanti nuduh ke siapa-siapa lagi kayak gitu kan. Terutama yang berbicara masalah hari kiamat dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jujur yang apa ya, kayak misal teori konspirasi masalah hari kiamat dan lain sebagainya, saya nggak percaya itu. Karena kalau yang namanya hari kiamat nggak bisa diteori konspirasikan, itu nggak bisa. Kalau itu rahasia Rasulullah nggak sebut, jangan disebut. Nah kemudian makna keseluruhannya, itu ya. Kemudian di hadis lain di sini, iza faragha ahadukum fi tasyahudil akhir, jika apabila seseorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir. Jadi bacaan ini ya, doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, itu dibaca setelah tasyahud akhir ya. Kemudian kita buka makna keseluruhannya di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berbelas kasihan kepada umatnya. Dia memperhatikan umatnya agar menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat dan semua hal yang menjerumuskan kepada dosa. Itu ya. Untuk itu beliau memberikan petunjuk kepada mereka tentang hal-hal yang membahagiakan di dunia dan akhirat melalui doa yang beliau ajarkan. Jadi ya fitnah ya, salah satu kan kalau misalkan kita berlindung kepada siksa kubur, siksa neraka jahanam, itu ya itu di akhirat ya kita nggak tahu kayak gimana dahsyatnya itu kan. Itu ya kalau misalkan sudah ada di sinetron azab itu ya wallahu alam kayak gitu kan, apalagi siksa kubur itu kan. Sudah ada yang siksa-siksa seperti, nggak usah lah ini itu divideokan, apa dibikin sinetron azab, itu nggak ada. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, siksa kubur itu nggak apa ya ngapain itu dicari-cari kayak gitu. Kalau apa yang disebutkan Al-Quran dan hadis, ya itu sudah yang kita amalkan. Kalau Al-Quran dan hadis menyebutkan dahsyat kayak gitu, ya sudah begitu aja kayak gitu, jangan didetail-detailkan. Itu kan karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala kayak gitu.
Ya apa ya, kalau misal dengan itu orang tambah alim, tambah ya ya gimana ya, itu metode dakwah apa segala macam. Kalau memang seperti itu logikanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tunjukkan aja kayak gitu kan? Gimana siksa kuburnya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, kayak gitu. Enggak, istilahnya kan nggak seperti itu konsepnya. Apa, Allah Subhanahu Wa Taala apa ya, menyuruh manusia untuk berbuat baik gitu ya, bertakwa kepada Allah itu ya ya istilahnya memang sudah atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ditakut-takutin terus diiming-iming dengan ya, kalau iming-iming apa, janjinya Allah Subhanahu wa taala yaitu sudah ada yang di Al-Qur'an dan di hadis ya. Oke, kita jelaskan seperti itu. Tapi detailnya seperti apa, azabnya seperti apa, misalkan kebakar, ke apa dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Kalau yang ada di sinetron itu saya nggak percaya 100%. Bukan saya nggak percaya dengan siksa kuburnya, enggak. Tapi bentukan siksanya seperti itu, kok dia bisa bikin yang seperti itu, ya kan? Itu ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Kita nggak bisa, nggak tahu seperti itu. Itu yang saya maksud ya, bukan saya nggak percaya dengan siksa kubur ya. Maka hal yang mesti kita lakukan supaya tidak disiksa apa namanya, di neraka jahanam, di apa namanya, di kubur ya, doanya ya mesti ini yang kita amalkan selepas tasyahud akhir ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Doa tersebut mengandung jami'ul kalim ya, di mana di dalamnya terkandung permohonan perlindungan dari siksa neraka jahanam ya, dari segala fitnah yang melanda manusia dalam masa hidupnya dan juga ketika menjelang ajalnya ya. Itu. Jadi kalau sudah kita dikubur ya otomatis semua sudah dilepas ya, harta, istri, keluarga dan lain sebagainya ya sudah kayak gitu. Kalau misalkan kita punya istri ya cukup sehidup itu, nggak sampai semati itu. Kalau misalkan kita duluan ya dia cari suami yang lain, kalau misalkan dia duluan ya kita cari istri yang lain. Ya, saya nggak begitu percaya sih ada yang sehidup semati kayak gitu kan. Itu kalau sudah sebelum 40 hari, lepas daripada sebelum 40 hari ya sudah cari yang lain. Selama masih ada peluang untuk itu ya ngapain disia-siakan gitu kan. Selama itu sesuai dengan apa, tidak melanggar syariah agama Islam gitu ya. Selama tidak melanggar syariah agama Islam. Hidup manusia selalu terancam oleh bahaya dan kejahatan. Bila tidak mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya. Jadi hidup manusia itu selalu terancam dari mara bahaya ya kan. Itu yang namanya godaan setan dari kalangan manusia dan jin. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perkara yang ini pokok yang harus kita selalu amalkan. Itu ya, siksa kubur, apa siksa neraka jahanam, siksa kubur, kemudian apa, fitnah kita hidup dan kita mati. Fitnah kita hidup tuh ya godaan-godaan sekarang, apalagi di dunia YouTube ya, di dunia TikTok, wallahu a'lam bishawab ya kan. Kadang ya jujur aja kalau sudah di TikTok, di YouTube ada seperti itu ya sulit sudah ya kan, itu sulit sudah, nggak mau ditonton penasaran, nggak ditonton maksiat itu kadang. Aduh, itu yang repot itu ya. Kalau di YouTube itu ya
kita dengerin, wah ini bagus nih, konten agama kayak gitu kan, atau konten edukasi masalah finansial dan sebagainya, itu yang saya butuhkan kadang kan, apalah kayak gitu, ilmu-ilmu dagang apa kayak gitu. Nah, di sini nih rekomendasi YouTube ada tuh kadang muncul gitu yang seperti itu. Ya sudahlah. Di akhir doa tersebut disebutkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang paling besar, paling berbahaya dan paling luas mudarat dan bahayanya. Umat di akhir zaman kelak akan mendapatkan cobaan fitnah tersebut, yaitu ketika muncul Al-Masih Dajjal ya. Nah, kalau Al-Masih Dajjal ini itu ya benar ya kan, Dajjal yang disebutkan di Al-Qur'an dan apa yang disebutkan di hadis-hadis itu kan ya memang bermata satu, ada tulisan Al-Kufar kayak gitu. Tapi bukan berarti orang cacat yang cuman ada matanya satu terus dikubur hidup-hidup ya, dikubur hidup-hidup anaknya Dajjal ini, jangan seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Yang mana tugasnya Dajjal ini adalah menyerukan kepada kebatilan dan perbuatan dosa. Semua dibolak-balik, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu tugas daripada Dajjal. Kita ya memang nggak seperti itu, tapi amalan kita kadang bisa seperti itu. Hingga perkara yang benar menjadi pudar bagi mereka, dan kacaulah urusan-urusan penting hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Hamba-hamba Allah ya. Pada zaman itu mereka hampir tidak akan dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang mudarat, serta hal yang baik dan hal yang buruk. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah ini dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Jadi ketika Rasulullah SAW lahir, nah, itu sudah kita dikategorikan sebagai umat akhir zaman. Jadi Rasulullah SAW itu ya disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ya kalau nggak salah di dalam Al-Quran itu ada bahwasanya disinilah nanti waktu Nabi Isa ada di mana Baitul Maqdis kayak gitu kan. Nah di sini nanti Nabi akhir zaman itu nanti berjalan datang kayak gitu kan. Ya salah satunya adalah Rasulullah yaitu Rasulullah SAW pada waktu Isra dan Mi'raj ya. Kemudian pada zaman itu, jadi di saat sekarang ini jujur aja hampir kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang ini ya kan. Nah kadang ya jujur ada orang yang beranggapan bahwasanya agama Islam itu ruwet ya kan, apa-apa mesti harus diatur, apa-apa harus mesti contoh kayak misalkan muamalah. Kenapa sih mesti ada riba kayak gitu kan? Kenapa meski ini? Karena jujur aja, kalau kita berdagang, berjualan itu, kalau kita jujur, itu kita berjualan, berdagang, berniaga, berbisnis, tapi kalau kita menipu orang, itu melakukan kerugian bagi orang lain, itu namanya riba. Itu kondisinya seperti itu, ya. Kita berjualan aja, kalau misalkan kita menzolimi orang, itu riba. Jadi riba itu jujur aja bukan cuman di dunia perbankan saja adanya riba. Kayak gitu kan, rentenir adanya riba kayak gitu. Di hampir di semua bisnis, kalau kita berbisnis itu ya riba itu nanti ujung-ujungnya. Ngepom-pom orang apa segala macam itu riba di situ itu. Dan kenapa
apa syariah agama Islam itu ya menetapkan bahwasanya wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Itu kan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena ya itu tadi kondisinya di situ gitu. Kalau misalkan kita baik sama orang, kita tidak merugikan orang, untung sama untung, ya itu namanya jual beli, berbisnis namanya. Tapi kalau kita merugikan satu sama salah apa ya orang lain, itu namanya riba ya. Seperti halnya yang sudah terjadi, kayak misalkan robot trading, kemudian binomo dan lain sebagainya, berapa orang yang tertipu kayak gitu kan. Itu ya riba, itu riba kayak gitu. Orang mungkin nggak tahu, tapi kita yang sudah tahu bahwa ini bakal merugikan orang lain, nah kita yang menanggung semuanya. Tuh. Sudah apa ya, nikmat yang Allah berikan kepada dia dipamer-pamerkan seperti itu, dihambur-hamburkan seperti itu. Belum lagi ya menipu orang lagi. Kalau sudah menipu orang dalam berbisnis kayak gitu, ya sudah itu riba. Itu kenapa, makanya kenapa apa ya, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ Rasulullah melarang kita membeli apa ikan yang ada di yang masih ada di sungai kayak gitu, yang masih ada di kolam. Ya karena jujur aja kalau kita membeli ikan yang masih ada di kolam itu ya otomatis kita bisa ketipu nanti di situ. Nah, menipu, kita ketipu atau menipu seperti itu ya otomatis ya kita sudah melakukan riba namanya. Itu salah satu contohnya. Atau kita suap menyuap. Nah, suap menyuap itu riba. Itu riba. Orang lagi kesusahan kita tolong, kemudian dia kasih uang, kita terima, itu riba. Itu riba. Itu ada banyak macam-macam riba itu. Ini kalau adanya salah satunya ya kita Bulughul Maram itu, teman-teman bisa cek di situ hadis-hadisnya macam-macam riba seperti apa ya kan. Oke, itu kenapa ajaran agama Islam itu ruwet, apa ya, detail dia bahas seperti itu, bukan untuk sekali lagi bukan untuk mempersulit umatnya di dalam menjalankan syariah agama Islam, tapi untuk mempermudah umatnya. Jangan sampai kalau misalkan sesama hubungan kita sama manusia itu merugikan satu sama lain. Kemudian kita analisis lafadznya. Fal yasta'ins billah ya. Al-isti'adzah artinya memohon perlindungan kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. Itu ya. Ya itu tadi fal yasta'ins billah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita lakukan. Itu fitnatil mahya, asal kata daripada fitnah, ujian dan cobaan. Maka yang dimaksud adalah sesuatu yang melanda manusia dalam hidupnya, berupa contoh yang menyangkut masalah dunia atau harta, bisnis, dan lain sebagainya. Godaannya besar. Oke, mungkin saya mengatakan bahwasanya koruptor itu disiksa lah, dosa besar dan lain sebagainya. Suap menyuap itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Tapi cobaannya ketika saya dikasih jabatan seperti itu, wallahu alam, saya bisa apa ya, bisa bertahan daripada fitnah seperti itu, cobaan seperti itu. Jujur, misal contoh nih ya, ada saya misalkan gubernur, ada orang datang kepada saya, Pak tolong loloskan usaha saya ini Pak, bisnis saya ini loh Pak, apa namanya, kejegal dengan peraturan seperti ini. Oh itu nggak bisa Mas Wahim, itu sudah undang-undangnya, kamu nggak bisa langgar. Lantas saya langsung tak kasih uang 20 miliar cash di depannya. Kira-kira dibuka kayak gitu. Itu jujur aja
sealim-alimnya saya mungkin goyah juga itu fitnahnya, itu cobaan kita di dunia gitu ya kan. Jadi ya kita tuh sama-sama saling mengingatkan kayak gitu kan. Tapi ya jujur kalau fitnah yang kita hadapi ini di dunia itu ya macam-macam kayak gitu. Kalau kita rakyat biasa ya fitnah ujian kita ya ditindas kayak gitu ya kan. Kapan kita ketemu dengan pemimpin yang zolim lah katakan seperti itu ya tertindas, itu cobaan rakyat jelata kayak gitu kan. Tapi kalau yang namanya cobaannya para penguasa itu beda lagi itu kan, suap menyuap di situ, kemudian korupsi, KKN dan lain sebagainya, itu ya di hadis sudah dibahas itu ya kan, sudah dibahas itu semua. Teman-teman bisa buka Sahih Muslim babul imaroh di situ, atau juga di bab-bab awal kalau nggak salah ada keutamaan bagi seorang pemimpin yang adil. Itu silahkan teman-teman baca itu kalau yang teman-teman yang sebagai pejabat itu. Jujur untuk kita apa ya, ketika kita jadi pejabat kayak gitu, katakanlah apa namanya camat atau kepala desa aja, kita sudah janji nih dengan masyarakat, oh saya mau melakukan ini dan ini kayak gitu kan. Kemudian kita dijadikan apa, sudah kita jadi kepala desa kayak gitu, dengan santainya kita mengingkari janji-janji kita itu sudah Rasulullah sudah sampaikan itu nggak akan Allah haramkan bagi orang tersebut surga. Itu sudah, jadi ya itu kita menepati janji aja, kita berdusta aja itu kan. Kita berjanji, kita ingkari. Ya, belum lagi kita makan duit rakyat. Itu kalau sudah makan duit rakyat itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga di situ bab golul di situ dibahas, nggak akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong saya, tolong. Saya sudah sampaikan itu waktu di dunia, jangan lakukan. Kalau kamu lakukan kan, udah nggak bakalan dapat syafaat daripada Rasulullah. Ya otomatis masuk neraka. Kemudian itu fitnahnya, fitnah apa ya? Salah satu fitnah kita masih hidup. Nah, fitnatil mamat di sini cobaan ketika maut datang, menyangkut masalah khotimah, juga cobaan sesudahnya menyangkut pertanyaan-pertanyaan kubur. Mungkin teman-teman ya ada yang di benak teman-teman, di mindset teman-teman bahwasanya pertanyaan di kubur itu marobuka, man nabiuka, man kitabuka dan lain sebagainya. Itu aja mungkin ya. Sebenarnya lebih detail daripada itu. Kalau ya mungkin ya menurut saya itu ya, itu harta kamu didapat dari mana, kamu punya pakaian apa segala macam kamu dapat dari mana, kemudian istri kamu perlakukan seperti apa, anak kamu sudah kamu ajarkan seperti apa, itu ada pertanggungjawabannya semuanya. Itu ditanyakan semua di kubur seperti itu ya. Yang bisa menjawab ya selain daripada kita semampu kita ya amal-amal ibadah kita itu ya. Fitnatil masih, ujian dan cobaan yang dilancarkannya. Dinamakan al-masih karena salah satu matanya dikutuk hingga rata dan tidak ada bijinya. Ini kalau menurut pandangan ulama ya. Ad-Dajjal di sini berasal dari kata dajlun, artinya ngawur ya. Dinamakan demikian karena mencampur adukan perkara yang hak dan yang batil, serta mendatangkan perkara yang menurut dugaannya baik padahal hakikatnya adalah buruk. Singkatnya adalah pendusta ya, pendusta. Tapi kalau yang Dajjal yang ada di hadis ini ya nanti sudah kiamat kubur, sudah
kalau nggak salah ya, kalau sudah tanda-tanda kiamat kubro itu Isa alaihissalam turun, kemudian Dajjal turun, ya itu yang akan ini ya. Nah, kalau masalah Dajjal itu seperti apa, kemudian rupanya seperti apa, nggak usah dibahas. Itu nggak perlu dibahas. Cukup apa yang ada di Al-Quran dan di hadis, apa yang disebutkan oleh ulama, ya sudah seperti itu aja. Nggak usah didetailkan kayak gimana bentuknya, nanti turunnya di mana, Al-Masih nanti datangnya dari mana, dan lain. Isa alaihissalam nanti datangnya di mana, kemudian apalagi tuh Isa alaihissalam, kemudian Imam Mahdi ya, siapa nanti, dari mana, dan lain sebagainya. Ada yang dari Jawa, dari Malaysia. Enggak perlu, itu nggak perlu. Yang kita perlu apa yang kita mesti hadapi pada saat kita menjalani apa istilahnya hidup di masa itu saja yang perlu kita persiapkan. Kalau kita nggak hidup di situ, nanti di alam kubur itu pasti kita hadapi. Itu. Lanjut, faragha ahadukum minatasyahudil akhir, artinya adalah apabila seseorang tersebut di antara kalian selesai dari bacaan tasyahud akhir, makna yang dimaksud adalah sebelum salam. Jadi sebelum salam, doa ini kita baca setelah tasyahud akhir, nah baru kita salam. Fikih hadisnya adalah azab kubur itu ada, ya. Memang betul ada, tidak ada yang meragukan bahwa yang namanya siksa kubur, azab kubur itu pasti ada. Tapi bentukannya seperti apa siksanya, wallahu a'lam bishawab, ya. Yang ada di sinetron azab itu nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Dajjal itu ada dan fitnahnya benar dan menjadi malapetaka yang telah muncul di akhir zaman nantinya. Pasti ada dan hadisnya mutawatir ya. Tapi bentukannya seperti apa yang ada di gambar-gambar di internet, wallahu alam, saya nggak percaya seperti itu ya. Karena tidak dijelaskan secara detail apakah itu kinayah yang dibahas, mungkin dia matanya memang, atau memang betul-betul matanya satu kah, seperti itu, satunya itu kan bentuknya kayak gimana, masa iya istilahnya mungkin di tengah atau mungkin picak satu atau apa ya, wallahu alam kayak gitu. Tapi ya kalau sudah yang ada anak lahir matanya satu kasihan dibunuh, wallahu alam bishawab ya, itu sudah nggak masuk akal sudah itu. Kalau misalkan itu Dajjal ya kan, Dajjal ya, kiamat sugronya kapan kayak gitu kan. Nah itu sudah otomatis ya, sudah mau dibunuh gimana pun nggak akan bisa itu ya kan. Anaknya dibunuh di kubur hidup-hidup itu nggak akan mungkin bisa, karena ya kiamat kubur pasti akan datang, Dajjal pasti akan datang. Jika disyariatkan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dan kejahatan, dan memohon agar hal tersebut ditangkal, dihindarkan daripada kita ya. Itu. Yang keempat, disunahkan berdoa sesudah selesai membaca tasyahud sebelum melakukan salam ya. Jadi disunahkan berdoa ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam redaksinya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mengamalkan doa ini ya sudah artinya mengamalkan daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Jadi teman-teman bisa menggabungkan kitab ini dengan kitab Al-Azkar, itu lebih detail lagi ya, sunnah-sunnah, amalan-amalan tambahan yang teman-teman amalkan hari-hari kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa semuanya ya sebagiannya saja kayak gitu kan, sesuai dengan kemampuan daripada teman-teman semuanya ya. Ibarat kata kalau misalkan kita harus menjalankan syariah agama Islam secara kafah, itu wajib hukumnya sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Ingat, sesuai dengan kemampuan teman-teman.
Karena ada memang beberapa orang yang tidak bisa menjalankan tidak bisa menjalankan syariah agama Islam dalam bidang tertentu. Contoh kalau orang susah ya kan, zakat haji dia nggak bisa pergi. Artinya ya bukan berarti dia tidak menjalankan syariah Islam sejak kafah, tapi memang kemampuannya tidak seperti itu. Ada orang yang sudah tua betul tapi dia tidak bisa menjalankan puasa, ya wallahu a'lam bishawab ya. Semua itu ya terpulang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim agung kita nantinya ya. Kita mengatakan ini fasik, ini kafir, ini lain-lain sebagainya, ini nanti di neraka dan sebagainya lah kayak gitu ya. Cuman adanya ya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis kayak gitu. Kalau orang yang maksiat ya di neraka tempatnya. Ya itu karena ya di Al-Qur'an seperti itu. Kayak gitu. Bukan berarti kita jadi Tuhan, enggak. Kayak gitu, kita menyampaikan apa yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Itu wajib kita sampaikan. Bukan ngejudge orang, enggak. Ya, kalau misalkan dia ikut ya terserah, kalau misalnya enggak ya terpulang. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mungkin penyampaian saya di konten ini, konten-konten video ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya dan tidak sesuai dengan konteks yang ada di dalam kitabnya. Kemudian juga apabila ada pertanyaan, saran, kritikan, masukan dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Buat teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa ya, semoga segala macam aktivitasnya bisa lancar ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu aktivitas masalah duniawi, bisnis dan lain sebagainya. Silahkan gitu ya. Kemudian juga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang kita lakukan semuanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.